Tunggu urusan kelar ini dulu, ntar kalau ada lumpuh akhirnya nggak bisa datang ke Polda, nggak bisa datang ke Polres dong, nggak bisa jalan. Oke Pak Haji, sebelumnya terima kasih nih Pak Haji waktunya malam ini. Pak Haji, tadi ke Polda ya Pak Haji, bisa diceritakan nggak Pak Haji ada apa tadi, laporan siapa dan gimana Pak Haji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi abang ke Polda itu untuk melaporkan Marcel pesulap merah. Atas dasar apa? Satu, atas dasar ada pencemaran nama baik, masalah dukun kalau nggak cabul nipu dan suka somasi dan tidak ada laporan yang dipanggil. Alhamdulillah kemarin dipanggil Jakarta Selatan kan, bang doa sama Allah, tunjukkan ya Allah kesombongan itu. Satu. Kedua, tadinya aja abang nggak mau melapor, tapi karena dia kemarin di Polres Selatan itu mengatakan yang bikin laporan itu muridnya, dukun tua berinisial R yang gondrong. Mungkin dia takut, disuruhlah muridnya yang untuk melapor, sehingga abang merasa tersinggung di situ. Ya, dukun inisial R itu ya abang, ini orangnya Ridwan, ya. Nah, ditambahin lagi mungkin takut. Abang nggak takut, demi Allah, demi Rasulullah, ya, tidak akan takut dengan siapapun kecuali dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kalau abang salah, abang ngaku saya salah, benar, itu aja. Jadi tidak ada abang takut. Selama 37 tahun menjadi paranormal, alias praktisi, alias spiritual, alias tabib, alias dukun, 37 tahun abang ngadepin yang begini. Ya maaf, bukan sombong, nggak akan mundur. Perang sekalian, mau bagaimana? Karena dari dia tidak ada kata damai. Dulu waktu abang tabayun ya. Yuk, lanjut aja sampai pengadilan, itu bagaimana? Itu aja. Ya, dan ini kuasa hukum abang, Pak Petrus, Sajinarkum. Ini partner lawyer, Bang Espor. Tempos. Itu ya. Oke. Ada lagi? Nah, oke. Tadi gimana Bang update laporannya? Oke. Di Polda. Update laporannya ya. Polda. Kalau tidak salah kita jam berapa? Jam 3:30 ya. Jam 3:30 kami menuju ke Polda untuk melaporkan si sulap merah. Cuma memang ada kekurangan berkas yang harus kami lengkapi, yaitu surat kuasa yang harus surat tugas dari Ketua Umum yang ada di Surabaya diserahkan kepada Pak Haji. Mungkin 1 atau 2 minggu ini kami kembali lagi ke Polda untuk melengkapi berkas tersebut. Oke. Hanya itu Bang yang kurang. Hanya itu aja. Untuk sementara itu dulu. Cuma mengenai untuk laporan unsur undang-undang ITE-nya mungkin masuk, makanya hanya tunggu surat kuasanya aja. Surat tugasnya. Karena di sini kan yang yang dikatakan oleh pesulap merah yang masalah dukun itu adalah cabul, kalau nggak nipu cabul, gitu loh. Jadi ini yang dikatakan sama pesulap merah ini semua dukun, mayoritas dukun. Padahal semua ada dukun ada dukun apa? Urut, ada dukun ranak. Kalau dia berbicara oknum ini nggak masalah. Cuman kan dia bicara menyeluruh semua dukun. Berarti ini bisa dibilang perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik? Mungkin bisa diarahkan ke sana. Perbuatan tidak menyenangkan pertama, kedua pencemaran nama baik. Dan unsur sara mungkin masuk. Bang Haji, ini kan kemarin juga dia bilang kan kalau memang ada yang tersinggung dukun, itu tidak ada yang melapor dukun-dukun. Mana? Dukun-dukun tidak ada yang melapor karena dia juga tidak ada yang melapor. Oh, jadi ambil map sih. Dari Jawa Timur melapor, sekarang sudah berjalan. Jawa Timur, dan laporan itu 37 pengaduan ya. Pengaduan dengan laporan beda ya. Itu di Jawa Timur. Ya. Nah, terus di Polres Selatan siapa yang bilang ada lapor? Ya kan? Bukti dia sama Gus Samsudin Jadab. Sekarang mana kabarnya? Orang dia juga settingan kok sama Gus Samsudin Jadab. Kan begitu. Mau abang bongkar, ada di sini.
Ya nantilah tunggu kita perang lah di pengadilan atau di mana kan gitu. Sekarang kita nggak main perang otot ya, kita main perang otak aja dan undang-undang. Negara kita negara hukum. Baik. Mungkin yang mau saya tambahkan itu kalau nggak salah dari salah satu pengacara pesulap merah itu dari rekan kami mengatakan kalau memang dukun itu bisa santet kan silakan santet. Jadi kan sini kan berbicara masalah pembuktian, ya kan, pembuktian santet. Sedangkan tadi saya bicarain awal bahwa dukun itu tidak semuanya untuk santet, ya kan. Yang bicara goib, yang tadi saya bilang ada dukun beranak, ada dukun urut, begitu loh. Jadi yang kita permasalahkan sekarang adalah kata dukun adalah cabul atau nipu, gitu loh. Mungkin itu. Nah ini bisa dilihatkan tuh. Nah, ini kan sih jelas nih. Dukun adalah tukang tipu dan tukang cabul berkostum budaya atau agama yang biasanya menyalahgunakan keajaiban untuk penipuan. Agama yang mana? Agama yang mana? Itu loh maksudnya. Dukun yang mana? Itu loh. Ini yang dipermasalahkan sekarang. Ya. Ini insya Allah deliknya masuk insya Allah. Ya. Dan kami jelaskan lagi, jadi persatuan kita dari TPHDI, Tabib Paranormal, Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Ini ada LSM-nya ya, ini aktenya. Oke. Paham ya, jadi kuat. Dan ini ada 100 lebih. Ya. Ini belum semua. Taruh abang bilang tadi, 5 juta yang benci yang senang kepada Marcel, 5 juta juga belum tentu senang kepada Marcel. Ada yang diam, ada yang nggak mau pusing, ada yang mau. Nah, abang merasa tertantang. Tadinya diam aja sih sebetulnya abang. Cuma karena laporan yang pertama itu dari murid abang, tidak abang paksa, tidak abang suruh, terserah, ya kan? Dan dari Jawa Timur juga seperti itu, ya. Kemauan dari Jawa Timur, Paranormal Jawa Timur, ya. Ini belum yang dari Kalimantan, belum yang dari Banten, belum yang nanti dari Sumatera, dari NTT, NTB. Kalau dijadiin satu, ya kan? Karena di Ambon sendiri pun itu dukun masih banyak dipanggil dukun dan mengobati orang, ya. Sampai di NTT Kupang pun waktu itu masih ada. Kalimantan masih ada dukun mengobati orang dengan darah, taruhannya dengan nyawa. Sekarang gini aja logikanya gampang. Abang punya bapak, punya ibu, seorang dukun beranak atau dukun apa. Nenek abang dukun urut, nenek ya. Kalau dari bapak itu bayangkan keluarga besar, ya. Lalu dari bapak juga ada yang mengobati orang. Dan guru-guru abang yang para habaib, para kiai, kamu bisa lihat foto-foto ini semua. Berarti cabul nipu? Hah? Kalau kamu digituin enak gak? Apa sih susahnya mengatakan kata oknum doang? Ya kan? Sekarang senang di atas penderitaan hidup orang lain. Udah senang, udah top. Ya. Kok malah abang dimusuhin? Ya udah, salah abang apa kan gitu. Apakah dia pernah ngobatin orang dengan darah, puasa, zikir, pernah nggak dia? Tidak. Abang 37 tahun dengan puasa, dengan darah abang ngobatin orang yang terkena santet dan lain-lain. Sampai bilang santet nggak ada. Buka di channelnya Ustadz Faisal tuh, seorang dokter yang mengobati orang kakinya kena santet. Masuknya dari mana ke dalam kaki? Kalau ke dalam mulut, iyalah dalam psikolog dia menyakiti diri dia sendiri, masukin sendok lah, paku lah. Tapi masukin kaki bagaimana? Pas dioperasi sama dokter bedah itu keluar paku, muncrat, terus keluar nanah. Diobatin begitu lagi sampai 18 hari, sampai di Ruqyah. Bagaimana? Masukin dari mana? Ayo, buka channel Ustadz Faisal dengan dokter. Berarti santet ada kan? Nah sekarang kalau dinantangin santet terus sampai bisa nyantet begini-begini, ini nggak lagi pasal santet, pasal undang-undang IT pencemaran nama baik.
Sekarang kasarnya gini aja, kalau memang mau disantet ntar aja, nunggu urusan kelar ini dulu. Ntar kalau santet lumpuh akhirnya nggak bisa datang ke Polda, nggak bisa datang ke Polres dong, nggak bisa jalan, benar nggak? Nah ini hadir nih baru segini nih, ini para dukun dan paranormal, ya. Jadi bisa ditanya dari mana aja. Artinya tantangan itu bisa ditanggapi setelah persoalan ini kelar. Insya Allah dan gimana aja nanti gitu. Barang siapa yang mengaku dukun santet kan kena pasal. Gimana sih ente? Hah? Orang mau nyantet orang tuh nggak ngomong-ngomong, lu gua santet nggak ngomong, lu tukang santet beneran mah diem aja. Besok nyungsep aja, kan begitu. Iya nggak? Di Ambon pun masih ada dukun-dukun yang mengobati orang. Di Flores masih ada yang ngobatin orang juga. Di mana juga ada, kan begitu. Ya, jadi berhati-hatilah pakai adab, sopan santun, apa ya kan, pakai akhlak. Banyak kok ya, abang juga ngebongkar dukun-dukun kok, ada di channel itu apa. Malah abang tangkep lagi. Enak. Kalau masalah kan enggak dibongkar doang, tenar, ya kan. Kalau abang tangkep, ya kan. Nah, mau apa? Mau masuk penjara apa enggak nih? Ampun-ampunan, damai, udah ini selesai. Istilahnya kan, bisa nggak begitu? Dan Samsudin diadab tuh tangkap dong. Hah? Sekarang gila, ya gila nggak tahu gila benar pada gelat bohong. Itu aja, aduh. Kita paham lah, ya. Sedikit banyak sudah pengalaman. Tapi kita tidak sombong. Ya. Jadi Pak Haji, kenapa di awal bukan Bang Haji. Bukan Bang Haji aja yang melapor. Kenapa? Ya, inilah. Ini abang buka ya. Ini demi Allah Rasulullah, abang buka deh. Tadi juga abang. Begini awalnya. Si kancingnya orang timur kayak orang Inggris. Jadi, pada saat di sini sholawatan, tiap malam Jumat, kelar sholawatan pada turun ke bawah, ke kamar praktek. Boleh abang ada jin dan apa semua. Ini tadinya jin mau datang nih, cuman lagi di Sukabumi. Bahwa ngobrol-ngobrol, datanglah Bang Firdaus dan kawan-kawan, paham ya? Satu, Bang Firdaus, Abu Istiar, Raka, Kanjeng Eko, berempat. Ngobrol-ngobrol. Kiai katanya diribut sama Pusang Merah. Enggak tuh. Cuman ada memang sedikit yang tidak inilah kurang sehat. Udah, laporin aja. Saya bilang, yang mau melapor siapa? Saya mah nggak mau, saya mah di belakang layar aja. Saya di belakang layar aja. Sebagai ketua umum dan pendiri Forum Bank Indonesia dan Dewan Pembina, wakil pembina TPHDI, saya di belakang layar aja lah. Saya udah tua, bolak-balik juga capek. Siapa yang mau? Ada Jindan, ada Agustiar, ada Desmond, ada siapa banyak. Akhirnya nunjuklah saya yang lapor, Bang Haji sebagai murid, Bang Haji sebagai guru, orang tua saya yang melapor, saya siap. Itu awalnya. Ya abang nggak mau. Sekarang, kenapa abang turun? Abang turun gunung nih sekarang nih. Iya. Ya, istilahnya. Karena udah terlalu dihina. Ya abang kan bukan nabi ya. Ya dihina itu memang kita akan berkah, derajat kita akan naik. Tapi orang sombong di dalam hadis sombongin lagi agak sadar dan tobat. Sombongnya abang membanggakan itu, membanggakan ayat Allah dan ilmu Allah yang dia tidak percaya. Itu ya kehebatannya. Nah dia sombong dengan diri dia sendiri. Itu. Ya. Tidak semuanya spiritual tuh mengobatin orang pakai trik, pakai sulap, tidak. Lihat video abang yang apa? Pengacara juga dari markas komando, lawyer juga, itu lihat aja dengan air putih aja kok. Lihat di rasis, itu demi Allah rasis itu bukan settingan itu. Boleh panggil orang sini. Kalau abang bilang settingan, abang siap di penjara, siap hapus konten abang. Tapi yang bilang settingan, balik. Ayo, saksi rasis tuh. Amin. Udah lagi. Bang, tapi justru pas surat merah itu malah
terus men-challenge abang untuk ketemu dan Iya, betul. mana Diajak ketemu, buktinya gitu, mana buktinya kalau Sekarang begini, ditantangin adu tinju sampai sekarang sama Jindan kagak ada kabar. Diundur-undur alasan nano-nano, ditantangin tembak pakai shotgun kagak berani. Ayo. Hah? Terus gimana? Hah? Jangan ngomong di belakang dong. Yuk, ketemu. Buktiin apa? Buktiin itu katanya jin masuk botol. Ya, lagu lama kaset kusut itu mah. Masukin ke orang aja bisa, gimana masukin ke botol? Tergantung ke orang juga. Itu improvisasi di dalam reality show pemburu hantu. Kalau pemburu hantu itu salah, sama KPI sudah dihapus, sama MUI sudah dihapus. Logika, betul gak? Itu aja. Sekarang mungkin itu. Itu lagu lama, ya kan? Jangan sampai abang gila lagi sekarang. Ya, mantan orang gila lagi. Ini mantan bajingan setan, kan? Abang masih hamba yang doif, zalim, hina, pendosa di mata Allah sampai detik. Tapi jangan diusik, jangan usik macan tidur. Siapa? Ada soundtrack jelas. Udah, ada lagi. ya, Mau nanya ini dari mana? Silakan. boleh tanya nama dan ininya aja dari Dari mana? Dari mana? Nama? Saya Rahmat dari Laskar Al Hikmah dari Banten. Oh. Ya, saya membantu guru saya karena saya juga tidak suka dengan perilaku Marcel ya yang begitu menyebar-sebar bahwasanya mayoritas dukun itu cabul. Itu saya tidak setuju juga. Makanya saya ini membela guru saya dan saya juga merasa tersakiti lah bahwasanya untuk mewakili seluruh paranormal. Bahasanya sebenarnya itu paranormal ini banyak yang tersinggung, namun beliau itu tidak menanggapi. Gitu. Jadi saya ini membela kebenaran karena saya seorang Islam, beragama Islam, semua ada di syariat, ada di Al-Quran, semuanya nggak ada penipuan, semuanya itu butuh belajar dan ada syariatnya. Ya, untuk pesan saya untuk Marcel agar berhati-hatilah apabila berkata gitu. Jangan sampai menyinggung perasaan-perasaan manusia semuanya gitu. Itu aja dari saya. Dan di Al-Quran dia katakan tidak ada kata oknum. Iya, bang, balikin lagi di Al-Quran mana ada tertulis kayak dukun itu kalau nggak cabul nipu, ada nggak? Ya. Bang, balikin lagi, nggak ada kan? Yang ada malah sihir atau kain. Sihir itu di dalam bahasa Inggris itu magic. Magic itu berarti sihir. Nah, kalau pesulap main magic gimana? Berarti kan sihir. Kalau pesulap itu bermain kan untuk membohongi orang tapi untuk hiburan, bukan untuk mengobati. Nah, di sini di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa arti dukun? Ada arti dukun di sini nih. Dukun, orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi atau mantra, taruhlah atau doa-doa. Itu kamus ini. Bukunya ada di bawah. Ji, ambil bukunya, Ji. Betul. Nah, terus di sini lagi ada berdukun. Halaman 412. Berdukun, membacanya. Berdukun. 1. Berobat atau meminta pertolongan kepada dukun. Perhatikan. 2. Melakukan pekerjaan sebagai dukun. Itu arti dukun. Arti berdukun. Ya. Amin. Jadi, nah ini juga dari mana nih, Bang Basri? Saya Basri dari Kabupaten Modas. Bukan mau modal. Saya melihat YouTube-nya Pusat Merah, masa terpanggil juga karena ada masuk dengan nama-nama inisial yang disebut yang terbaru. Jadi saya terpanggil untuk Nih, Bu. supaya Pusat Merah merasa harus dia kawan dulu gimana sebetulnya kalau aja sebenarnya. Nah, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya.
Mau di videoin. Ini Oh, udah. ngomong dong. Udah. Ente kadang-kadang. Ya. Nah, ya kan? Enggak. Bayangin, ada di Jadi situ. Pak Haji kan yang dipersoalkan Nggak ada aja itu bilang. ada trik-triknya, Nggak ada, ya, nggak ada trik trik. penipuannya, alat-alat yang digunakan, alat-alat untuk menipu. Iya, benar. Kan abang bilang tadi ada yang pakai alat trik, ada yang tidak. Tidak semua, bro. Abang kayak di rasis tuh. Mau tahu orang kena santet apa enggak? Ronsenan abang secara kedokteran begini. Ya, kalau abang enggak, dengan air putih aja. Dengan air putih, taruh aja. Bawa air putihnya sendiri. Abang bacain, selesai. Dengan ayat Allah. Minum. Ini ada 5 orang minum. Tapi harus jujur. Memang kalau yang mau muntah, mual, atau pusing, atau berat, ngomong. Itu aja. Oh, berarti kena santet. Kalau nggak begitu, ya contoh gini, gampangnya lagi. Ada tuh di waktu di rasis. Pada saat orang itu sakit kepala, abang cabut. Langsung sembuh nggak? Oh, langsung sembuh. Dikhawatirkan karena ketempelan atau apa. Kalau nggak sembuh, dalam waktu 2 menit, 2 detik, 2 menit lah. Berarti beli Panadol merah, kasih makan, kasih duit, baik tuh pusing. Iya kan? Gampang kan? Gampang. Jangan samakan kayak orang dulu atau orang-orang sekarang ini, ada yang oknum-oknum paranormal pesulap itu sakit aku, oh ini pernah santet, pernah telur, oh diduitin. Jangan disamakan semua dong. Kamu belum pernah berobat sama abang sih, besok kamu sakit tuh biar berobat sama abang deh. Biar abang buktiin. Ya di YouTube abang aja. Nah, ini dari mana? Oh ini mbak murid abang ya. Kayak cuman udah buka praktek. Di mana buka praktek? Ciledug. Murid abang. Ini di mana? Dari Purwodadi, Gerobokan. Gerobokan Brodali, Persatuan apa? Perguruan apa? Perguruan PTKI. Sebagai abang itu. Ini dari mana ini? Dari PS, Dari PPS ya? PPS singkatan apa tuh? Pembukaan Pajajaran semua. Oh, tuh ya, ini dari WLN, warisan ilmu warisan leluhur Nusantara. Saya dari Karawang. Kerawang. Ini belum abang turunin semua tadi di Polda dilarang banyak-banyak, nggak boleh Ini dah. bukan bentuk pengerahan ya Bang ya? Hah? Bukan bentuk pengerahan. Karena Begini. Karena tantangannya kemarin Solidaritas simpatisan terpanggil. Sebenarnya banyak dari Jawa Timur, dari mana-mana ada. Dari Kalimantan juga mau datang bang, ikut bang. Emang mau demo? Kagak demo, enggak. Cuman sedikit simpatisan nih baru segini. Inilah. kalau gini kan seolah kayak tidak ada titik temu Bang, tidak ada titik persoalan. Ya titik temunya gampang di pengadilan. Kan dia tersangka, berkas dioper ke pengadilan ya, pas siapa yang benar siapa yang salah kan ketahuan. Kita bicara undang-undang IT, ya. Kita bicara ini, jangan bicara yang lain dulu, ya kan? Bicara ini aja. Kita bicara ini. Ya, ini abang udah bertanya kepada cybercrime. Ini deliknya masuk, insya Allah masuk. Diduga masuk ya, oke? Ya. Tapi setelah pemanggilan Marcel kemarin di Polres sudah akan ada pemanggilan dari pihak Ya. Agus pihak sendiri atau Bukan, dari Bang, ya? nanti pemanggilan insya Allah ketua umumnya datang, panggil. Kapan Bang? Ya nanti nunggu penyidik memberi kabar, gitu ya. Sekarang polisi sekarang nih Polres Jakarta Selatan bravo, ya mudah-mudahan abang laporan Polda juga bravo ya, ditindaklanjuti. Ya walaupun abang bukan artis besar, ya kan, abang kan artis legend dulu, ya buruan tuh, jadi gini juga artis kan gitu ya, 4 tahun syuting di TV kan gitu. Bilangnya ya, astagfirullahaladzim bukan sombong ya Allah. Oke Bang, terakhir Bang mungkin ada pesan buat Marcel Bentar sendiri. Nah, Bentar, bentar. biar terus kita nungguin yang lainnya. Bentar, Bentar, ambilnya bentar ya. Bang, itu kapan maksudnya yang Agustiar itu akan dipanggil, maksudnya akan dimintai keterangan? Agustiar itu sudah dimintai keterangan, Oke. kan pelapor. Kedua anaknya Tiong Desmond, ketiga Raka, ini saksi-saksi. Heeh. Keempat abang, Kapan? Abang kapan? abang udah Oh, kemarin udah. di Korea Oh. Selatan, jadi saksi, interview, paham, untuk melengkapi siapa Iya. abang, siapa ini kan. Memang dia murid abang. Hmm.
tukang urut, ya sambil nyupir, kan kesian, ya kan? Sekarang banyak yang ngeluh, jadi pada sepi, pasien. Nah, dibalikin sama Marcel, ya minta doa aja kan bisa penglarisan katanya. Iya, Abang, iya. iya, itu. Jawabnya gampang, logika aja. Sekarang begini, kamu dagang duren, ya, dagang duren, terus abang lemparin tai kotoran, laku gak? Laku gak? Nggak laku kan? Mesti dibersihin dulu. Nah sekarang ini duren ini lagi abang bersihin. Takdir Allah yang mengatur. Ya ampun, aku udah catat jodoh mau rezeki, nasib kita yang rubah. Makanya kata Allah, firman Allah, aku tidak akan merubah nasib seseorang atau satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Berarti kita harus merubah nasib kita sendiri, karena takdir dan nasib beda, bro. Paham ya? Nah sekarang ini duren ini lagi abang bersihin nih, gara-gara pusulam merah lemparin, gitu loh. Ya, kalau abang sih nggak takut kelaparan, nggak. Tapi yang imannya masih tipis nih, seandainya ini tipis imannya, beli susu anaknya nangis. Hah? Udah dah, ya, nangis nih, mau kawin lagi, bukan dia ini bininya. Karena duitnya kurang uang susu, mau belanja gimana? Ini kenain ya 4, kenain semua, ini loyal. Nah ini satu lagi udah semua ya. Bambang mana Bambang? Dia si Bambang. Bang, Bawah. Bambang. Ya. Oke, ada lagi. Mungkin Abang ada jelasin lagi sedikit buat Ya, kuasa hukum coba terakhir apa? proses pemeriksaan nanti itu biasanya seperti apa Bang nanti Pak? Kalau untuk masalah proses, memang saat ini kan ada kekurangan berkas ya. Yang tadi saya bilang pertama itu masalah surat kuasa yang harus diberikan oleh ketua umum kepada Bang Haji, itu satu. Kedua, videonya harus kita masukkan dulu ke flash disk. Setelah berkas ini kami lengkapi semua, kami akan bawa langsung ke Polda untuk dibuatkan LP. Kan selama ini yang di Marcel kan selalu berkuar-kuar kan, laporan dipanggil enggak, somasi. Nah kita coba nih, ya kan, karena sebelum kami laporkan barang ini juga kami sudah berkonsultasi juga, gitu loh. Ini masuk nggak? Ya kan, jadi nggak asal kita buat laporan aja, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti dia bilang ternyata nggak dipanggil lagi, ini besar kepala kan, begitu. Jadi untuk masalah teknis ke depan nanti setelah berkas rampung, kami kembali ke Polda Metro Jaya untuk memasukkan laporan atas nama Marcel. Mungkin.